Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Sound and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media dan komunikasi. Konsekuensinya, pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation atau penyakit adaptasi. Penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat bermain judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplet dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan tenggak whisky dan brandy. Bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan despiritualisasi. Betul! Pemuda, apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar kata pemuda? Bangsa, anak milenial, generasi muda, harapan negara, atau apapun itu. Maka makna dari pemuda tidaklah sesederhana itu, mengingat keberadaan pemuda ini sangat penting adanya. Ada sebuah quotes terkenal dari Bapak Proklamator Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno. Beliau berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Quotes tersebut tidaklah berlebihan, memang benar adanya. Sebab nasib bangsa Indonesia ada di siapa kalau bukan di tangan pemuda. Siapa yang akan menorehkan prestasi-prestasi membanggakan Indonesia di kancah dunia? Pemuda. Pemuda sejati adalah kita, pemuda Qurani, paham agama, pemuda-pemudi Indonesia. Ayo, 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 harapan bangsa. Ayo, 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 harapan bangsa. Hadirin rahimakumullah. Syekh Mustafa Al-Ghalayyaini, seorang pujangga Mesir, beliau berkata, "Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Artinya, sesungguhnya pada tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja
kita sebagai generasi penerus bangsa, penerus estafet perjuangan bagi bangsa ini. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka sebagai jawabannya, membangun karakter unggul pemuda Qurani di era digital menjadi sebuah judul syarahan kami dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, bertakwalah mereka kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, Abu Al-Fida Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, beliau menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia. Hadirin, dalam menemukan pemuda dan remaja yang sejati di tengah hiruk-pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam lembah kenistaan, maka kita harus menemukan metode yang efektif dalam mengarunginya. Dan dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana dalam firman-Nya Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 60. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستغرنك
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan penjelasan ayat tersebut terdapat kata kunci yang sangat ditekankan dengan kata kerja perintah, yakni fasbir, yang berarti bersabarlah. Dan dalam hal ini Abdurrahman bin Nasir Al-Syu'udi berkata, bersabarlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dipanjatkan kepada Allah, meskipun engkau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Penjelasan tersebut menunjukkan betapa beratnya menjadi seorang mukmin yang sejati di dunia ini, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Ini realitasnya. Banyak yang disibukkan oleh smartphone, gadget, dan media sosial. Bahkan beberapa di antaranya ada yang tidak memiliki kesibukan dan menghabiskan waktu luangnya untuk tiduran dan berselancar di dunia maya, hingga timbullah istilah generasi rebahan. Dengan realita dari perubahan zaman ini, apakah yang sebenarnya diharapkan dari pemuda? Akankah pemuda zaman now menjadi generasi yang unggul? Sebuah ungkapan Arab mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus menjadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda saat ini harus berjiwa Qur'ani dan jangan sampai menjadi budak zaman. Perkembangan teknologi harus dipergunakan secara semestinya, seperti mengambil yang baik-baik di dalamnya dan menjadikannya sebagai sarana belajar. Apalagi aktivitas menuntut ilmu ini sangat diwajibkan atas setiap muslim dan menjadikannya sebagai rambu-rambu di dalam kehidupan. Berikut di antara ciri-ciri pemuda Qur'ani. Pertama, memiliki iman yang kuat terhadap akidah Islam, yaitu pemuda yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Islam sebagai gaya hidup atau lifestyle. Kedua, mereka bangga dengan Islam, cara bicaranya sunnah, olahraganya sunnah, akrab dengan majelis ilmu, serta berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka inilah yang dapat kami sampaikan, dapat kami tarik secuil benang merah kesimpulan bahwa pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki itikat yang baik untuk dididik dan dibina, karena hal tersebut merupakan cikal bakal keberhasilan untuk mewujudkan pemuda dan remaja yang sejati. Karena apalah arti guru tanpa adanya murid, dan apalah arti murid tanpa adanya
tuntunan dan bimbingan dari guru. Oleh karena itu, saling take and give akan membuahkan hasil yang berarti. Dan apabila jika ikhtiar ini semua sudah kita lakukan, mudah-mudahan pemuda dan remaja kita bisa menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dadap di kepilaman, mohon maaf atas segala kesalahan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.